Itu kaitannya dengan tadi kecerdasan. Kecerdasan itu adalah kemampuan untuk bisa menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Oke? Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Hati-hati. Allah menunjukkan dua jalan, tapi Allah tidak nyuruh kita memilih salah satu jalan. Malah Allah menawarkan jalan yang berbeda. Allah mengatakan, "Fala aqtahamal aqabah." Tidakkah engkau menempuh jalan mendaki? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah apa jalan mendaki itu? Fakkur raqabah. Bebaskan kamu dari perbudakan. Ada dua jalan, tetapi tidak disuruh mengambil salah satu jalan. Malah disuruh mencoba jalan mendaki. Lihat saya semua. Mendaki kemana? Ke gunung, ke atas. Cocok dengan ayat tadi. Betul? Demi tin, demi zaitun. Di sini ada kota yang aman. Di sini ada gunung. Jadi kita disuruh untuk menapaki level-level kesadaran. Sampai di puncaknya kesadaran, kita tidak lagi melihat benar, salah, baik, buruk. Semua yang terjadi adalah realitas. Semua realitas adalah kebenaran. Tangkap pesannya dari Allah. Maka kita tidak terjebak, menendang, dan mencengkram lagi. Itu yang disebut dengan merdeka. Jadi sebetulnya kita semua selama ini hidup diperbudak oleh dualitas. Diperbudak benar salah. Ini kawan, ini lawan. Betul? Ini teman, ini musuh. Wah, hidup kayak gitu. Coba, orang yang baik kepada kita, teman. Orang yang tidak baik kepada kita, guru. Sama-sama teman. Coba, terima semua padanya. Keren. Orang yang pelit, sahabat. Yang baik, sahabat. Semua terima apa adanya. Orang yang baik, kasih oleh-oleh sedikit aja, karena sudah baik. Yang pelit, kasih oleh-oleh banyak sedikit. Nah, biar sadar. Biar merasakan. Kalau dia merasakan pemberian itu enak, semoga dia bisa memberi pada orang lain. Dia bisa merasakan enaknya memberi. Kan gitu. Jadi gak ada yang salah di semesta ini. Semua baik-baik saja, karena pikirannya sudah istirahat. Keren gak kalau hidup sudah begitu? Siap gak memasuki perubahan? Siap gak beradaptasi dengan semua perubahan? Nah, itu namanya cerdas. Kalau masih menolak perubahan, masih ingin di zona nyaman, itu namanya masih belum cerdas alias idiot. Udah bisa ngukur sekarang? Makanya selesai kajian ini bisa langsung ngukur. Oh, saya ternyata belum begitu cerdas. Karena setiap ada yang berubah, saya melawannya. Setiap ada yang berubah, saya menolaknya. Karena pikiran saya tidak rela untuk melepaskan semua identifikasi saya dengan pikiran saya. Itu yang membuat kita hidup penderita. Itu jadi sumber penyakit. Akibatnya ruhaninya kita keruh, fisik kita pun sakit. Berbagai macam penyakit datang tanpa diundang. Seakan-akan tanpa diundang, bukan? Padahal kita telah mengundangnya. Cuman kita tidak merasa kalau kita menyebarkan tamu undangan. Gitu aja. Sampai sini clear? Oke. Keren gak Quran surat Al-Balad? Oh, keren. Ayat selanjutnya. Ya. Atau memberi makan pada yang kelaparan. Jadi setelah kita tadi naik, mendaki, membebaskan diri dari perbudakan cukup? Belum. Kata Allah. Berilah makan yang kelaparan. Berilah makan pada hari kelaparan. Siapa yang kelaparan? Siapa yang kelaparan hari ini? Siapa? Jangan ngarang. Ayat selanjutnya. Yatiman da makharobah. Yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi yang lapar sekarang itu adalah yatim. Siapa yatim? Yatim itu yang tidak dilahirkan. Siapa yang tidak dilahirkan? Yang tidak dilahirkan adalah jiwa kita. Tubuh dilahirkan, ada ayah ibunya. Tapi jiwa tidak dilahirkan. Kata Quran, jiwa itu ditiupkan. Siapa yatim? Yang tak beribu, yang tak berbapa. Jadi yatim itu sebetulnya adalah jiwa kita. Nih jiwa kita hari ini kelaparan. Kenapa? Bertahun-tahun tidak dipedulikan. Karena kalian cuma ngasih makan tubuh saja. Tapi jiwa gak dikasih makan. Jiwa itu adalah nur. Makanan jiwa adalah nur. Karena jiwa jarang pergi ke kota. Yuk nanti kalau sudah punya ilmunya, ajak jiwa ke kota. Banyak makanan di sana. Makanan jiwa, indah sekali. Makanya Nabi Ibrahim ketika melakukan pencarian, kan ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari, betul? Nabi Muhammad ketika melakukan pencarian, ketemu An-Najm, bintang juga, betul? Luar biasa. Itulah yang disebut dengan kota yang aman. Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Siapa orang miskin? Saking jiwa ini tidak pernah disantuni, akibatnya jiwa ini menjadi miskin, fakir, gak terurus. Maaf ya, maaf.
Kalau saya melihat jiwa-jiwa ada di sini, duh kasihan, gak terurus. Kalian cuma makan ini aja, ya, mulut fisik ini yang dikasih makan, tapi mulut jiwa sampai sekarang, boro-boro ngasih makan, mulutnya aja sampai sekarang gak tahu sebelah mana. Betul atau tidak? Kadang-kadang suka GR ya, kalau dengar pengajian, lagi apa ibu? Ini lagi santapan rohani, aduh. Pengajian kayak gini, ini santapan pikiran. Santapan rohani bukan begini. Kan yang sedang saya ajak bicara pikiran. Kalau santapan jiwa tuh jiwa makan. Kapan itu? Nah, itu harus tahu ilmunya. Cari dulu mulutnya sebelah mana. Cari makanan bagi jiwa apa. Kasih makanan yang bernutrisi. Kalau jiwanya bernutrisi, tumbuh jiwanya secara dewasa. Maka orang yang jiwanya tumbuh cerdas. Nah, ciri orang yang tumbuh jiwanya, maka dia punya kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Biarkan dunia berubah. Biarkan datang dan pergi. Dia jadi penonton aja. Keren. Keren gak kalian hari ini? Belum. Enak aja. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman. Dan saling berpesan untuk bersabar. Dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ayo lihat saya semua. Ketika kita sudah membebaskan diri dari perbudakan dualitas. Karena kita sudah menemukan kota kita. Sudah menemukan jati diri kita. Anak sudah ketemu bapaknya. Apa yang terjadi? Di sini Allah mengatakan, dan dia termasuk orang-orang yang beriman. Makanya orang yang beriman pesannya cuma dua. Satu, saling berpesan untuk bersabar. Dua, saling berpesan untuk berkasih sayang. Tahu sabar? Udah saya jelaskan. Sabar tahu? Apa sabar? Menerima realitas tanpa syarat. Sabar. Karena realitas itu kebenaran. Itu diambil dari Quran surat Al-Ashr. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kebenaran adalah segala yang terjadi, itulah kebenaran, itu realitas. Karena di balik semua tidak mungkin tidak ada kehadiran dia. Makanya siapapun yang bisa menerima realitas tanpa syarat, maka dialah orang yang sabar. Paham? Yuk kita saling bertausiah dalam sabar dan kasih sayang. Makanya kalau kita sudah bisa menerima semua realitas tanpa syarat, maka muncul dari sini tadi menyelinap yang namanya kasih. Walasan asihan. Makanya kan ajaran leluhur kita tuh silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Luar biasa. Simbolnya dua. Maung, manusia unggul. Sama kujang, kukuh karena janji. Itu yang diajarkan Eyang Prabu Siliwangi. Raja Pasundan yang sangat terkenal. Makanya ajaran leluhur kita disebut ajaran Ra. Ra itu cahaya. Makanya Ra itu jadi nama-nama penting di negara ini. Negara ada ranya. Bendera ada ranya. Tentara ada ranya. Nusantara ada ranya. Pergi ke Jepang ada kuil Ra. Pergi ke Mesir ada piramid Amon-Ra. Jadi Ra itu aslinya dari sini. Makanya daerah ini disebut Parahiang. Pa itu adalah tempat, Ra itu cahaya, Hiang itu adalah leluhur. Jadi ini adalah tempat para leluhur yang sudah mencapai cahaya. Makanya ajarannya adalah Sunadayana. Su itu artinya abadi atau besar. Na itu artinya api. Da itu besar. Jadi su itu artinya keabadian. Na itu artinya adalah api. Da itu besar. Jadi sebetulnya cahaya abadi yang besar. Cahaya abadi yang besar sering dikaitkan dengan matahari. Jadi sebetulnya Sunada yang kemudian jadi Sunda dianggap oleh orang yang nggak tahu itu nama etnis. Bukan. Sunda itu artinya matahari. Makanya ajarannya leluhur kita namanya Sunadayana. Yana itu jalan. Sunadayana artinya jalan menuju matahari. Bukan matahari itu. Karena Quran mengatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua matahari yang harus kau tempuh. Matahari yang ini mah tileletik geus apal. Tapi ada satu matahari lagi dalam diri kita yang namanya matahari rohani. Pergi ke kota. Itu yang sering disebut padang mahsyar. Di sana ada matahari, tetapi tidak panas dan tidak menyilaukan. Nah, harus masuk ke sana. Begitu masuk ke sana, nyanyi di sana. Bubui bulan. Bubui bulan sangrai bentang. Panon poe di sasat. Tapi sebelum nyanyi itu ada nyanyian sebelumnya. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang.
Meberkeun jangjangna bangun taya karingreng. Nabi Muhammad juga katanya Isra Mi'raj pakai buruk. Ada jangjang dong. Betul? Leluhur kami di sini sama, pakai manuk dadali. Kade lain helang. Manuk dadali jadilah burung Garuda. Makanya lambang negara kita burung Garuda. Di badannya burung Garuda ada perisai Pancasila. Wih, keren ya. Kalau di bedel itu semua, wah, kebuka. Ternyata Pancasila itu ajaran spiritualnya leluhur kita yang luar biasa. Makanya Pancasila, sila pertama bicara ketuhanan, nggak bicara Tuhan. Nggak bicara Tuhan. Tapi ketuhanan. Semua orang juga bisa bicara Tuhan, tapi ketuhanan belum tentu. Kalau ketuhanan itu memanunggal, menyatu dengan Tuhan. Jadi beda Tuhan dan ketuhanan. Dua, kemanusiaan. Gak cerita manusia kok Pancasila, kemanusiaan. Karena nilai tertinggi dari manusia adalah kemanusiaannya. Kan banyak manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Kan jadi binatang. Betul gak? Orang lain karena kehel, bunuh. Beda keyakinan, bunuh. Hebatnya leluhur kita. Kata-katanya sudah cerdas. Makanya bahasa itu melambangkan kecerdasan. Sila ketiga, persatuan. Karena persatuan itu dibutuhkan untuk bisa mengikat semua perbedaan. Sila keempat, kerakyatan. Dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Itu dua-duanya bahasa Quran. Yu'til hikmata mayasya, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir, wa may yazakaru illa ulil albab. Makanya untuk mencapai hikmah harus jadi ulul albab, lagi-lagi ahlul bait. Makanya sila yang terakhir adalah keadilan. Keren. Sayang sekali kita tidak mengerti isinya. Bahkan kalau upacara bendera pun, ya, milih teka absen. Kadang-kadang menghormat bendera aja karena nggak ngerti. Ngaplek. Indonesia tanah airku. Gagal. Karena kita tidak tahu merah putih itu apa. Merah putih itu darah. Merah putih itu adalah awal kehidupan. Purwadaksina, asal muasal kita. Merah putihnya bendera Indonesia sangat berbeda maknanya dengan merah putihnya bendera bangsa lain. Karena kultur kita yang membedakan. Hormat itu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Siapa ibumu itu? Bumi ini ibu kita. Semua kita dilahirkan oleh bumi ini. Bapak kita adalah matahari. Betul? Apakah ayah ibu kita bisa mengeluarkan sperma kalau tidak makan? Dari mana makanan itu? Dari bumi. Hasil kerja daya sambung semesta. Ibu dengan bapak. Bapaknya adalah matahari. Gak ada matahari, gak ada beras. Gak ada jagung. Gak ada ikan, gak ada daging. Betul? Suka nyanyi lagu Indonesia Raya? Gak sadar lagi. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Luar biasa. Itu lagu spiritual, itu doa. Doa bangsa kita itu. Banyak yang tidak mengerti. Bahkan menyepelekan lagu itu, menyepelekan bendera, menyepelekan lambang negara. Gak ngerti, gak ngerti. Bahkan lebih mengagungkan budaya bangsa lain daripada budaya leluhurnya sendiri. Sehingga kita kehilangan jati diri kita sendiri. Bapak Ibu, kok saya hari ini ingin mengajak kita semua untuk bangkit. Ya, sebentar lagi kita akan pesta demokrasi, berpesta saja dengan penuh sukacita. Beda pilihan, ya sah. Hormati perbedaan, hargai perbedaan. Tidak usah berantem karena perbedaan. Ya,
kita rayakan pesta demokrasi ini dengan penuh sukacita. Jangan berantem. Aduh. Yang rugi kita sendiri. Apalagi sampai bakar-bakaran. Saya pernah itu dulu. Dulu ini sejarah ya. Saya diundang kajian itu di suatu tempat. Begitu sebelum kajian, saya di briefing dulu oleh tim panitia. Ya. Awas, di sini markasnya capres ini. Kalau Anda nanti ya berbeda, tidak mendukung capres ini, nanti Anda nggak bisa pulang. Wah, dikiranya saya bermental seperti itu. Ya udah, saya jadi wasit aja. Saya ceramahnya tidak ada kaitan dengan politik. Karena saya datang ke dunia ini untuk menyatukan dan melatih untuk menghargai perbedaan. Oke. Indah gak? Indah gak ayat Quran tadi? Terasa indahnya sekarang? Siap untuk menjadi orang cerdas? Siap? Oke. Ulangi lagi. Siapa orang cerdas itu? Yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Oke? Oke. Suami dulu ganteng? Sekarang?